kemudian terjadi pengumuman penetapan tarif oleh Presiden Amerika, Trump 2.0. Kita melihat bahwa economic uncertainty-nya langsung melonjak, yang tertinggi. Nah, ini akibat kebijakan tersebut. Probability resesi juga meningkat, namun Indonesia masih relatif rendah di 5%. Kemudian trade policy uncertainty-nya juga tinggi. Sehingga kita masuk dalam kebijakan yang uncertain, terjadi gejolak pasar uang seluruh dunia, pelemahan mata uang di emerging market, kemudian juga retaliasi tarif oleh China, kemudian rantai pasok global juga terganggu, dan tentunya ini banyak korporasi yang menahan atau terjadi penurunan konsumsi, bahkan wait and see untuk melakukan investasi ataupun ekspansi. Kalau kita lihat berbagai komoditas strategis itu mengalami penurunan, baik itu crude oil maupun palm oil, dan rata-rata pertumbuhan dunia juga relatif turun di angka 2,7, baik Amerika, Eropa, China, Brasil, India, pertumbuhannya seluruhnya relatif rendah, hanya India yang diproyeksi menjadi 6%, namun dengan adanya trade policy Trump ini diperkirakan ada koreksi sekitar 0,5%. Nah, kalau kita lihat ASEAN, ini ASEAN itu sebetulnya negara klaster nomor 2 tertinggi memberikan defisit ke Amerika. Kalau kita dijadikan satu, ini hanya sedikit di bawah China. Nah, tentu dikontribusikan oleh Vietnam yang 129,4, kemudian juga Thailand 48 billion, Malaysia 26 dan Indonesia 19,3. Nah, 4 negara ASEAN ini masuk dalam 15 negara yang mengakibatkan defisit di Amerika. Oleh karena itu, kemarin Bapak Presiden ke Kuala Lumpur juga untuk menyatukan langkah ASEAN, karena ini adalah langkah yang strategis yang diambil oleh ASEAN, dan tarif negara ASEAN rata-rata tinggi. Tarif yang tinggi ini adalah tarif yang merupakan kompetitor Indonesia, yaitu Vietnam, Thailand. Malaysia lebih rendah, Kamboja lebih tinggi, kemudian Singapura yang terendah sebesar 10%. Nah, akibat daripada Trump 2.0 ini beberapa komoditas turun. Jadi kalau kita lihat crude oil turun hampir 30%, Brent juga turun 28%, sehingga angkanya di angka 60-an, batu bara turun ke 24% ke angka 97%, satu-satunya yang naik ini adalah emas. Jadi Pak Presiden melaunching bullion tepat waktu, karena ini menjadi komoditas yang recession proof. Safe haven itu ada 2, dolar dan emas, dan kita punya emas. Jadi kita punya daya tahan yang kuat. Kemudian kedelai turun, gandum turun, CPO turun, dan harga beras turun. Jadi seluruh komoditas turun, artinya demand ini akan menahan, dan berdasarkan ini kita harus hati-hati terhadap kemungkinan resesi dunia.